alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya banggakan Bunda-Bunda, alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan ini. Meskipun lewat Zoom, semoga tidak mengurangi keberkahan dan semoga bermanfaat buat Bunda-Bunda dan buat kita semua dan rekan-rekan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Bunda-Bunda sudah tidak asing dengan Ibu Erna, izinkan Ibu Erna memperkenalkan rekan-rekan Ibu Erna dari kelompok mahasiswi IKIP Siliwangi. Di sini ada yang terhormat Ibu Kepala SPS dari Cihampelas, Ibu Ersi Nenderisari. Selamat malam Ibu Ersi. Selamat malam, salam kenal Bunda-Bunda. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya ada Ibu Guru TK Nurul Falah dari Ciberem, Ibu Tina Mariana. Selamat malam Bu Tina Mariana. Selamat malam Bunda-Bunda, salam kenal dari Ciberem. Terima kasih Bu Tina. Selanjutnya ini perkenalkan Ibu Guru termuda nih Bunda-Bunda. Ada Teh Puput, ini Ibu Guru TK Anissa yang di Satria Raya Sumbersari ke sana. Pian Permai. Ini ada Teh Puput. Teh Puput, selamat malam. Terima kasih Bu Erna. Ya, selamat malam Bunda-Bunda semuanya, salam kenal. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang terhormat Ibu Titi Triutami dari ini yang paling jauh Bunda-Bunda perkenalkan dari Karawang nih, dari TK Ignatius Slamet Riyadi Karawang, terjauh nih. Selamat malam Bu Titi. Selamat malam Bu Erna, selamat malam Bunda-Bunda, terima kasih sudah hadir di sini ya. Salam kenal dari Karawang. Oke, alhamdulillah. Bunda-bunda kalau misalkan Zoom-nya seperti tadi berhenti selesai, nanti klik lagi link Zoom yang baru ya. Terima kasih. Kita akan masuk ke materi seperti yang Ibu Erna janjikan. Kita akan membahas topik tentang membersamai buah hati untuk meraih mimpinya. Setiap orang tua mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya. Sama halnya anak juga sama mempunyai ekspektasi, keinginan, dan harapan. Tapi berjalannya dengan demikian, itu perbedaan itu akan menjadi masalah, menjadi akibat dari ekspektasi orang tua dan anak jika tidak sinkron akan menjadi masalah. Biar lebih untuk pembukaan ya, sepertinya kita tonton dulu film pendek Bu Ersi atau Ibu Tina yang mau sharing video. Silahkan. Bunda-bunda simak dulu video ini ya. Mana suaranya Bunda-bunda? Ya Bu. Oke, siap. Kirain ngantuk, nggak ngantuk udah hari. Aman. Oke, kita simak videonya. Kenapa Bu? Sepertinya ada kendala di saya. Iya, ada yang Ada apa Bun? Ada kendala untuk meng-share-nya. Ibu Tina bisa share video. Bu Ersi tolong jadiin Bu Titi host aja. Iya. Nanti Bu Titi yang share. Udah? Kita simak dulu ini. Sudah Bun? Sudah Bun. Bu Kepala. Oh ya. Tolong tadi Bu Erna. Tonton sama Bu dulu. Bisakah? Oh, udah tuh Ibu Titi, silahkan mangga. Bentar Bu Erna. Bun, kita sama-sama tonton video pendeknya ya Bun ya. Nanti habis terlihat Bun? Sudah terlihat? Nonton. Nonton.
Rara namanya. Anak saya yang satu ini lucu sekali. Sukanya coret-coret. Di mana-mana dicoret-coret. Entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahinya. Anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, nurun siapa dia? Untungnya Rara itu anak yang penurut. Nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar, biar nilainya bagus. Akhirnya Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik. Ilmu kedokteran. Terbaik untuk masa depannya. Saya bangga sekali Rara bisa menjadi dokter. Menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Rara tidak pulang ke rumah. Sudah susah untuk diajak ngobrol. Apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Rara kecil yang lucu. Hari ini saya ingin menemui Rara untuk minta maaf. Mama ini vaksin kan, Mah? Palestina. Iya. Aku mah lebih suka Palestina. Soalnya gampang. Sudah Bun, videonya singkat sekali hanya 3 menit. Iya. Nah, tadi kita sudah lihat videonya ya Bun, coba. Boleh dong satu kata Bun? Dari video itu buat bunda-bunda apa sih satu kata? Kita nggak boleh memaksakan kehendak ya Bun ya. Wis. Betul. Tidak boleh memaksakan kehendak. Apalagi Bun? Memaksakan kemauan pada anak. Memaksakan kemauan kepada anak, betul. Tidak boleh memaksakan. Ada lagi Bun? Biarkan anak jadi dirinya sendiri gitu ya. Anak harus Biarkan jadi anak jadi dirinya sendiri. dianya Betul. sendiri. Biarkan anak jadi dirinya sendiri, biarkan anak punya kemauannya sendiri, biarkan anak punya jalannya sendiri. Kalau saya satu kata sih Bun, nyesek yang pertama. Lihat itu berapa kali pun dilihat itu nyesek. Asli sampai berlinang, ya Allah. Emosional sekali bahwa ternyata kita sebagai orang tua justru bisa jadi pembunuh mimpi anak-anak kita. Nggak salah sih ya Bun, kalau anak orang tua punya harapan. Setiap orang tua pasti punya harapan, punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Tapi apakah kita juga sadar bahwa anak-anak juga punya mimpinya sendiri? Bukan begitu Bu Tina, Bu Ersi, teman-teman? Iya. Iya, betul Bu. Nah, apa yang kita mau sampaikan di sharing sih sebetulnya ya,
di sharing kita kali ini adalah bagaimana kita membersamai anak-anak, bagaimana kita menemani anak-anak untuk meraih mimpi. Karena kemudian bagaimana kita menyikapi ketika harapan kita itu tidak bertemu dengan keinginan anak. Nah, mungkin teman-teman saya yang lain punya jawabannya. Teh Puput, bagaimana kalau misalnya keinginan kita, keinginan orang tua, harapan orang tua tidak sama dengan keinginan anak? Tentu nanti kita juga tanya dari sudut pandang bunda-bunda yang ada di sini, bagaimana sih kalau ternyata harapan kita itu ternyata tidak sesuai dengan harapan anak. Orang tuanya mau anaknya jadi dokter, kayak tadi tokoh Rara tadi. Papanya Rara mau jadi dokter, tapi anaknya suka coret-coret, entah Raranya ingin jadi seniman, entah Raranya ingin jadi desainer atau apapun, itu bertabrakan dan akhirnya dipaksakan, ya berakhir seperti yang kita saksikan, berakhir bahwa Rara ada di rumah sakit entah karena mungkin mental health atau apapun itu. Nah, kita di sini mau tahu, kita sharing sama-sama sudut pandang bunda-bunda bagaimana sih menyikapi seandainya di perbedaan itu. Silahkan Bun, silahkan teman-teman. Ayo bunda-bunda mau sharing seperti yang realita kita bunda-bunda ya. Ini kebanyakan selama Bu Erna ngajar juga ya rekan-rekan, pastilah sama rekan-rekan juga mengalami hal yang sama di lembaga masing-masing. Seperti pengalaman Bu Erna sering sampai sekarang pun jadi mindset orang tua itu anak selalu pintar secara akademis. Tidak dilihat anak pintarnya dari segi apa, tapi orang tua itu berlomba untuk wah anakku udah bisa anu, tidak memikirkan bakat minat anak itu di segi mana gitu. Tapi orang tua tetap menekan untuk akademis, selalu akademis. Padahal banyak sekali anak pintar itu banyak sekali Bu Titi tolong dibantu. Kalau ini mah bidang-bidangnya juga anak punya keinginan, anak punya bakatnya sendiri. Nah, mungkin gambar ini bisa membantu ya Bun. Bu Tina bisa di-share PowerPoint-nya Bu Tina. Saya udah jadi host belum Buti? Sudah saya jadikan host. Bunda-bunda jangan ragu, kita sharing di sini, kita keluarkan cara kita mendampingi anak itu harus seperti apa. Mumpung ini ada 4 rekan saya yang mau sharing, mau berbagi. Ayo kita manfaatkan Bu Erna juga. Kita sama-sama belajar Bun. Kalau bunda-bunda kan sudah menang pengalaman di lapangan ya, ngadepin anaknya gitu loh. Sementara kita juga ngadepin anak sih Bun, tapi kan kita ngadepin anak orang lain yang pasti sudut pandangnya juga berbeda gitu. Mari kita lihat dulu PowerPoint-nya mana ada. Saya download dulu ya Bun. Sambil menunggu Bu Tina download. Bun, kalau seandainya itu yang terjadi nih, apa yang mau Bunda lakukan? Pernah nggak ngobrol sama anak-anak? Mungkin anak kita sekarang masih kecil ya. Pernah nggak ngobrol mau apa? Dek, nanti kalau udah besar mau jadi apa gitu? Pernah nggak Bun? Iya, pernah. Nah, kemudian jawaban anak-anak itu apakah sama dengan keinginan bunda-bundanya? Enggak. Nah, kalau enggak gimana nih Bun? Nah, kalau enggak gimana nih? Kalau anak-anak sekarang kan ditanya Dek mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Sementara mamanya jangan jadi YouTuber, jadi pengusaha aja yang udah kepuguhan nanti uangnya banyak gitu ya. Atau jadi dokter atau jadi PNS yang udah kepuguhan gitu, dapat gaji setiap bulannya gitu. Kalau YouTuber itu kan kalau merintis awal tuh susah Dek gitu. Pernah nggak punya pikiran seperti itu Bun? Enggak sih Bu, enggak sampai sana. Sampai sana ya. Biasanya apa Bun yang jadi cita-cita anaknya Bunda? Hanya mendampingi Bu, paling juga ngasih tahu kalau misalkan ini gini dampaknya, ini gini bagus ke depannya apa gimana, tahu kitanya aja. Terus nah kalau sudah begitu biasanya bunda-bunda bagaimana sih langkah-langkahnya gitu untuk nemenin anak-anak ini? Apakah diberi les tambahan atau
jam minta ke gurunya, Bu ditambahin dong jam belajar anak saya biar anak saya tambah pinter gitu. Kemudian apakah harus di drilling, harus nih calistung-nya harus pinter, matematikanya harus 10 karena mau nggak mau di Indonesia yang dianggap pinter itu Iya, nilai matematikanya 10 ya Bu ya. Nah, ya. apakah bunda-bunda Baca juga dan seperti itu? berhitung ya. Calistung. Selalu itu selalu di orang tua itu fokusnya tuh calistung terus. Jadi orang tua banyak ketakutan di saat, Bu, anak saya takut nih, bentar lagi mau ke SD, sedangkan anak saya belum bisa anu. Padahal kalau ibu guru ya, kan ibu guru cuma sebentar nih di sekolah. Ibu guru udah melihat potensi anak itu nggak dari sana loh, potensinya ada dari sini, dia itu bagusnya dari sini, dari segi ini gitu. Tapi emang itu susah dihilangkan sih, mindset orang tua yang selalu mengedepankan
Mama ini part ini kan mah. Panas sini. Iya. Aku mah lebih suka panas sini. Soalnya gampang. Sudah Bun, videonya singkat sekali hanya 3 menit. Iya. Nah, tadi kita sudah lihat videonya ya Bun, coba. Boleh dong satu kata Bun? Dari video itu buat bunda-bunda apa sih satu kata? Kita nggak boleh memaksakan kehendak ya Bun ya. Wis. Betul. Tidak boleh memaksakan kehendak. Apalagi Bun? Memaksakan kemauan pada anak. Memaksakan kemauan kepada anak, betul. Tidak boleh memaksakan. Anak, Ada lagi Bun? Biarkan boleh anak memaksa jadi anak harus dirinya jadi ini sendiri. gitu ya. Biarkan harus anak jadi dirinya kemauan sendiri, dianya betul. sendiri. Biarkan anak jadi dirinya sendiri, biarkan anak punya kemauannya sendiri, biarkan anak punya jalannya sendiri. Kalau saya satu kata sih Bun, nyesek yang pertama. Lihat itu berapa kali pun dilihat itu nyesek. Asli sampai berlinang, ya Allah. Emosional sekali bahwa ternyata kita sebagai orang tua justru bisa jadi pembunuh mimpi anak-anak kita. Nggak salah sih ya Bun, kalau anak orang tua punya harapan, setiap orang tua pasti punya harapan, punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Tapi apakah kita juga sadar bahwa anak-anak juga punya mimpinya sendiri? Bukan begitu Bu Tina, Bu Ersi, teman-teman? Iya. Ya, betul, Bu. Nah, apa yang kita mau sampaikan di sharing sih sebetulnya ya. Di sharing kita kali ini adalah bagaimana kita membersamai anak-anak, bagaimana kita menemani anak-anak untuk meraih mimpi. Karena kemudian bagaimana kita menyikapi ketika harapan kita itu tidak bertemu dengan keinginan anak. Nah, mungkin teman-teman saya yang lain punya jawabannya. Teh Puput, bagaimana kalau misalnya keinginan kita, keinginan orang tua, harapan orang tua tidak sama dengan keinginan anak? Tentu nanti kita juga tanya dari sudut pandang bunda-bunda yang ada di sini, bagaimana sih kalau ternyata harapan kita itu ternyata tidak sesuai dengan harapan anak. Orang tuanya mau anaknya jadi dokter, kayak tadi tokoh Rara tadi. Papanya Rara mau jadi dokter, tapi anaknya suka coret-coret, entah Raranya ingin jadi seniman, entah Raranya ingin jadi desainer atau apapun, itu bertabrakan dan akhirnya dipaksakan, ya berakhir seperti yang kita saksikan, berakhir bahwa Rara ada di rumah sakit, entah karena mungkin mental health atau apapun itu. Nah, Jalan-jalan. mau tahu, kita sharing sama sudut pandang bunda-bunda bagaimana sih menyikapi seandainya perbedaan itu. Silakan Bun, silakan teman-teman. Saya bunda-bunda mau sharing seperti yang realita kita bunda-bunda ya. Ini kebanyakan selama Bu Erna ngajar juga ya rekan-rekan, pastilah sama rekan-rekan juga mengalami hal yang sama di lembaga masing-masing. Seperti pengalaman Bu Erna sering sampai sekarang pun, jadi mindset orang tua itu anak selalu pintar secara akademis. Tidak dilihat anak pintarnya dari segi apa, tapi orang tua itu berlomba untuk wah anakku udah bisa anu, tidak memikirkan bakat minat anak itu di segi mana. Tapi orang tua tetap menekan untuk akademis, selalu akademis. Padahal banyak sekali anak pintar itu, banyak sekali apanya ya, Bu Titi, tolong dibantu. Kalau ini mah bidang-bidangnya. Anak punya keinginan, anak punya bakatnya sendiri. Nah, mungkin gambar ini bisa membantu ya Bun. Bu Tina bisa di-share PowerPoint-nya Bu Tina. Sudah dibuka? Saya udah jadi host belum, Buti? Sudah saya jadikan host. Oh, siap.
Bunda-bunda jangan ragu, kita sharing di sini, kita keluarkan cara kita mendampingi anak itu harus seperti apa. Mumpung ini ada 4 rekan saya yang mau sharing, mau berbagi. Ayo kita manfaatkan, Bu Erna Kita juga sama-sama banyak nih. belajar, Bun. Kalau bunda-bunda kan sudah menang pengalaman di lapangan ya, ngadepin anaknya gitu loh. Sementara kita juga ngadepin anak sih, Bun. Tapi kan kita ngadepin anak orang lain yang pasti Iya. sudut pandangnya juga berbeda gitu. Mari kita lihat dulu PowerPoint-nya mana ada. Saya download dulu ya, Bun. Sambil menunggu Bu Tina download. Bun, kalau seandainya itu yang terjadi nih, apa yang mau Bunda lakukan? Pernah nggak ngobrol sama anak-anak? Mungkin anak kita sekarang masih kecil ya. Pernah nggak ngobrol? Mau apa? Dek, nanti kalau udah besar mau jadi apa gitu? Pernah nggak, Bun? Ya, pernah. Nah, kemudian jawaban anak-anak itu apakah sama dengan keinginan bunda-bundanya? Enggak. Enggak. Nah, kalau enggak gimana nih, Bun? Nah, Kalau enggak gimana nih? Kalau anak-anak sekarang kan ditanya, Dek mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Sementara mamanya janganlah, jangan jadi YouTuber, jadi pengusaha aja yang udah kepuguhan nanti uangnya banyak gitu ya. Atau jadi dokter atau jadi PNS yang udah kepuguhan gitu, dapat gaji setiap bulannya gitu. Kalau YouTuber itu kan kalau merintis awal tuh susah, Dek gitu. Pernah nggak punya pikiran seperti itu, Bun? Enggak sih, Bu. Enggak sampai sana. Sampai sana ya. Biasanya apa, Bun, yang jadi cita-cita anaknya Bunda? Hanya mendampingi ibu, paling juga ngasih tahu kalau misalkan ini gini dampaknya, ini gini bagus ke depannya apa gimana, tahu kitanya aja. Terus nah kalau sudah begitu biasanya bunda-bunda bagaimana sih langkah-langkahnya gitu untuk nemenin anak-anak ini? Apakah diberi les tambahan atau jam minta ke gurunya, Bu ditambahin dong jam belajar anak saya biar anak saya tambah pinter gitu. Kemudian apakah harus di drilling, harus nih calistungnya harus pinter, matematikanya harus 10 karena mau nggak mau di Indonesia yang dianggap pinter itu nilai matematikanya 10 ya, Bu ya. Nah, apakah bunda-bunda juga baca dan berhitung ya? Calistung. Selalu itu selalu di orang tua itu fokusnya tuh calistung terus. Jadi orang tua banyak ketakutan di saat, Bu, anak saya takut nih, bentar lagi mau ke SD, sedangkan anak saya belum bisa anu. Padahal kalau ibu guru ya, kan ibu guru cuma sebentar nih di sekolah. Ibu guru udah melihat potensi anak itu nggak dari sana loh, potensinya ada dari sini, dia itu bagusnya dari sini, dari segi ini gitu. Tapi emang itu susah dihilangkan sih, mindset orang tua yang selalu mengedepankan calistung itu emang susah dihilangkan. 90% orang tua di kita itu cara berpikirnya emang akademis. Jadi tidak menghiraukan potensi anak gitu ya, betul kan rekan-rekan juga di sekolah seperti itu kan? Kalau begitu sih kita nggak bisa nyalahin bunda-bunda yang di sini juga ya Bu Erna, karena memang tuntutan lapangan ya Bun. Takut anak saya nanti keseret di SD-nya, pasti ada ketakutan, takut nanti anak saya tidak bisa mengikuti gitu. Kalau itu kita memang tidak bisa menyalahkan bunda-bunda karena itu adalah sebuah sistem ya. Maksudnya butuh peran serta banyak pihak untuk memutus mata rantai ini, karena ketika kita mendrill calistung itu rasanya anak ya akan terfokus pada baca, menulis, berhitung, dan biasanya metodenya juga metode drilling yang membuat anak-anak kadang agak-agak tertekan. Cuma ya bunda-bunda kan hanya mengikuti kemauan kenyataan di lapangan gitu loh. Karena memang kalau nggak bisa nanti di SD keseret karena SD itu sudah nilai ya Bun rapotnya ya, ada batas-batas nilai tertentu yang harus diikuti, harus dicapai supaya bisa disebut mampu untuk mengikuti gitu. Slide selanjutnya Bu. Ini tadi kita sudah membahas nih mimpi anak, bahwa orang tua ingin anaknya jadi hal-hal yang terbaik, ingin jadi yang terbaik, jadi dokter, jadi PNS, jadi pengusaha. Saya tidak yakin sih kalau bunda-bunda di sini ingin anaknya jadi guru.
Saya tidak yakin kalau ini, apakah ada bunda-bunda di sini yang ingin anaknya jadi Yang guru? mendukung anaknya jadi guru. Itu tuh Nah, kalau Fahri, untuk jadi Bunda dokter, Fahri. jadi polisi, jadi pengusaha, jadi PNS, pasti semua orang tua berharap. Tapi saya tidak yakin apakah masih ada orang tua zaman sekarang yang menginginkan anaknya jadi guru, berharap anaknya jadi guru. Ke bawah, Itu Bu. Bu Titi, Bunda Fahri pas ditanya, mau jadi apa? Aku mau jadi ustadz, katanya. Ya, mau jadi ustadz, kadang mau jadi guru, masih Iya, belum sih, masih pelin-pelan. iya, Alhamdulillah, iya, kalau coba Ustadz kan ini juga aja. guru juga, malah jauh lebih Iya. mulia Bu Erna karena Iya, iya. bahwa kita ke urusannya sudah urusan bekal untuk Akhirat. nanti gitu ya. Nah, ini mimpi anak-anak yang tadi kita bawa tokoh Rara itu ternyata suka coret-coret, mungkin dia ingin jadi pelukis, tapi ayahnya memaksa untuk jadi dokter. Kemudian slide selanjutnya Bu Tina. Yuk. Bagaimana jika harapan orang tua tidak sama dengan mimpi atau keinginan anak? Orang tua tidaklah salah. Tadi sudah disampaikan ya, ketika berharap yang terbaik untuk masa depan anak. Orang tua bebas berharap dan punya keinginan seluas, sesempit, dan sederhana apapun terhadap anak. Akan tetapi perlu diingat realitas yang ada bahwa anak-anak pun memiliki keinginannya sendiri, mimpinya sendiri, agar tidak terjadi benturan antara harapan orang tua dan mimpi anak. Maka dari itu hal yang menjadi kontrol kita ialah bagaimana cara kita memandang perbedaan tersebut sebagai hal yang positif dan menyelaraskan harapan kita dengan mimpi anak. Sebetulnya ini sharing ya Bunda ya, ini bukan hanya untuk Bunda, tapi untuk kami semua, karena kami semua juga sudah menjadi orang tua dan memang pernah ada di tahap, ada di masa pernah anakku ingin seperti kita punya mimpi lah ya, tapi lambat laun memang kesadaran bahwa anak tuh punya kehidupannya sendiri, punya mimpinya sendiri yang memang harus kita dukung kalau itu memang positif ya Bunda. Selanjutnya mungkin versi hadir kah? Sepertinya sedang ada. Apakah mau rehat atau bagaimana? Rehat dulu. Boleh 5 menit ya. Jadi nanti pas terakhir 5 menit ya. Oke. Bendera sekolah Nabila.
bagus. Pinter anak mama bikin apa itu. Sepertinya sudah ya? Sudahkah, Bunda-bunda? Udah. Di tempat saya sudah, Bu Erna. Oh iya. Oke. Lanjut. Silakan Ibu Titi. Nah, Bun, di sini ada gambar lagi, Bun. Apa ya kira-kira ini, Bun? Bunda-bunda di sini cerdas-cerdas loh, Bu Erna. Tadi aja habis video langsung bisa jawab. Ya nggak boleh maksain keinginan anak. Anak punya ininya sendiri, maunya sendiri. Kalau sekarang apa, Bun, Alhamdulillah. kira-kira gambar ini maknanya buat Bunda? Bunda Sahara boleh, Bunda Yuhana boleh. Ada Bunda Fahmi boleh. Kalau yang Vivo itu Bunda Nabila. Bunda Nabila Nggak boleh. ada gambar. Bunda Yohana itu Bunda Fahri. So, Nggak ada gambar. silakan diungkapkan, Bun. Jangan dipendam. Bunda yang mana itu? Di slide aja Bunda ada gambarnya. Jangan takut salah, Bun. Nggak ada yang salah, Bun. Kalau kita sama anak-anak kan nggak ada yang salah ya. Jadi sama bundanya juga sama, nggak ada yang salah. Kita kan sama-sama belajar, Bun. Ini gambar tentang menyelaraskan keinginan orang tua dengan mimpi anak yang Bunda ya. Nah, berikut ada tips-tipsnya Bunda. Boleh dibacakan Teh Puput. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini bagaimana jika harapan orang tua tidak selaras dengan mimpi anak? Yang pertama yaitu ada kenali kemampuan anak. Untuk menyelaraskan ekspektasi orang tua dengan kemampuan anak, dengan benar-benar mengenal anak. Setiap anak itu unik dan memiliki potensinya sendiri. Cobalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan anak, minat mereka, dan apa yang membuat anak bahagia. Lalu, kedua, jalin komunikasi yang baik, yaitu komunikasi yang baik adalah kunci, karena dalam hubungan antara orang tua dan anak, ajak anak untuk berbicara tentang apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka rasakan. Lalu ketiga, ajarkan semangat pantang menyerah. Jadi bunda-bunda, kita harus selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak tidak mudah menyerah. Lalu yang keempat, dengan anak yang lain. Karena pada dasarnya kan anak-anak itu berkembang secara berbeda, membandingkan anak dengan yang lain itu akan menciptakan ketidakpuasan dan tekanan kepada anak. Lalu yang kelima, beri dukungan yang konsisten. Anak-anak juga perlu membutuhkan dukungan konstan dari orang tua. Nah, itu. Lalu yang keenam, jadilah teladan. Karena orang tuanya adalah model atau peran utama yang baik untuk anak. Yang ketujuh, dorong minat dan bakatnya. Setiap anak kan memiliki minat dan bakat yang unik. Cobalah untuk mendukung dan mendorong minat anak. Lalu yang kedelapan, beri ruang untuk proses pertumbuhan
Sejatinya anak-anak mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam hidup mereka. Biarkan mereka memiliki ruang untuk menjelajahi dan tumbuh tanpa tekanan berlebihan untuk tetap konsisten. Terima Lalu kasih. yang terakhir, ada cinta yang utama. Berilah anak-anak cinta tanpa syarat. Jadi, adanya komunikasi dua arah bunda-bunda dengan tujuan saling memahami ekspektasi dari masing-masing masa depan yang diinginkan dan sesuai dengan kenyataan dengan segala resiko atau tanggung jawab yang akan diambil. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi yang lain teman-teman atau Bunda? Bunda-bundanya boleh nambahin loh, mana tahu kita ada yang kelewat ya. Boleh, Dan Bun. kelewat gak Bun? Bunda, silakan sharing Bunda-bunda. Atau bunda-bunda mau ini Bun, ini Lebih apa sih Bu? Maksudnya apa? Boleh, silakan. Boleh. Ya, Mau sharing yang mana pun boleh. Ayo. Tidak terfokus ke sini juga, mau curhat juga boleh. Curhat nggak apa-apa, Bu. Boleh, sok. Nggak apa-apa, Bun. Sok, bebas. Yang berkaitan dengan anak usia dini. Ayo. Saya stop share dulu ya. Boleh? Zaman sekarang gitu. Itu apa harus dipupuk dari sejak dini ke anaknya? Atau semua ada masalah, Bu? Pertanyaannya bagus nih, Bunda nih. Apakah harus dipupuk sejak dini atau kita ngikutin aja karena semua ada masanya gitu ya, Bun? Karena Ya. kalau orang-orang tua zaman dulu itu biasanya bikinnya dan kayak bisa sorangan pasti pernah dengar kata-kata seperti itu. Kalau apakah harus dipupuk? Jelas karena satu yang harus kita ingat adalah bahwa ada perbedaan waktu ya Bun. Kalau anak-anak zaman dulu dan anak-anak zaman sekarang itu kan pastinya jauh sekali. Kalau zaman saya mungkin kayaknya bisa sorangan mungkin karena pada saat itu orang-orang tua kita mau ngajarin juga sumbernya terbatas. Sementara anak-anak sekarang itu informasi ada di tangan mereka. Kita nggak pernah ngajarin mereka main game, tapi anak siapa yang di sini nggak bisa main game? Ya nggak Bun? Apa kita ngajarin buka HP gimana, main game gini loh deh. Kita nggak ngajarin mereka main game, tapi tiba-tiba mereka bisa main game. Mereka tiba-tiba bisa buka YouTube. Nah, kalau harus dipupuk, apakah harus dipupuk sejak dini? Jelas tadi yang poin pertama adalah kenali bakat dan minat anak. Kita tahu nih anak kita suka nari. Anak kita tuh cerdas sekali gerak badannya, olah tubuhnya itu cerdas. Gerakannya lentur, luas, dia bisa ngikutin irama. Tapi ketika kita tahu tidak kita tindak lanjut, ya sudah, bakat itu akan terpendam. Nah, apakah harus dipupuk? Jelas Ibu, jelas Bun, harus dipupuk. Entah itu kita masukkan dia ke sanggar-sanggar tari, kita beri dia misalnya asupan tontonan yang tari-tarian daerah atau modern dance, karena sekarang kan itu mudah sekali. Supaya apa? Supaya anak juga ketika bakatnya diakui, oh mama ternyata tahu ya, bunda ternyata tahu aku suka nari. Wah, itu akan jadi motivasi sendiri buat anak. Jadi anak akan merasa dihargai, oh bundaku ternyata tahu ya aku suka nari. Nah, ketika bunda berharap lain, misalnya bundanya, bunda tahu nih anaknya narinya hebat, narinya dia punya bakat lah di nari. Tapi bundanya tuh kan, aduh aku tuh pengen loh sebenarnya anakku tuh lebih konsen ke sekolahnya. Aku tuh bundanya tuh mau anaknya lebih konsen dia untuk di akademik dulu. Nah, ini kita bisa jadi bargaining position. Kita bisa jadi posisi tawar. Dek, kamu boleh loh ikut les nari, tapi dengan catatan sekolahnya nilainya harus tetap bagus. Dek, nggak apa-apa nari. Nanti bunda temenin deh. Kamu mau nari apa? Kita cari sama-sama tempat narinya. Tapi sekolahnya jangan ditinggalin ya. Itu kita bisa membersamai mereka. Nah, ini poin pentingnya ketika kita mengenali bakat anak dan mengakomodasi, maksudnya mengenali bakat anak dan kita mendukung, anak akan merasa dihargai bahwa oh ternyata bunda mendengar ya, oh ternyata bunda tahu. Ini sudah modal, Bun.
Ini sudah modal ketika anak percaya sama orang tuanya, itu kita bisa masuk. Satu yang harus kita ingat adalah ketika berhadapan dengan anak usia dini, jangan pernah berbohong. Nah, Bunda tahu anaknya suka les. Ayo dek, nanti kita cari tempat nari ya, kita cari guru, kita cari nanti Dede boleh deh nari di sanggar, tapi nilainya harus bagus. Ini kan jadi motivasi. Oh, aku harus punya nilai bagus supaya aku boleh nari. Tapi ketika si anak sudah dapat nilainya bagus, nilai yang bagus, bundanya nggak segera si narinya ini tidak diakomodasi, itu jadi bunda bohong gitu. Saya seperti itu, Bun. Saya juga punya anak laki-laki yang seperti itu. Jadi bakat, minat itu harus ditemani. Kemudian beri dukungan yang konsisten. Itu artinya terus mungkin anak-anak sekali mereka akan senang di latihan pertama, latihan kedua, sebulan awal. Tapi nanti ada bulan-bulan tertentu, ada masa-masa tertentu ketika bunda bosan, aku nari terus. Nah ini dukungan ini, ayo dukungan orang tua, motivasi orang tua, karena sesuatu yang ingin dicapai di usia dewasa itu pondasinya justru dari usia dini. Dari sekarang. Kenapa? Kalau kita berkaca di tokoh Rara tadi, kenapa Rara punya mental health? Kenapa Rara bisa sampai rumah sakit? Itu adalah hasil dari ayahnya yang memaksa. Pada saat itu, pada saat kecil mungkin Rara tidak bisa speak up, tidak bisa bicara, tidak bisa menolak. Ketika harus les ini, les itu. Sementara aku maunya gambar, aku maunya coret-coret. Tapi ayah maksa, harus les matematika, harus les ini, harus les itu. Anak usia dini itu cenderung, mereka punya perasaan, tapi mungkin kosakata yang terbatas yang membuat mereka tidak bisa mengungkapkan pada kita, bunda-bundanya. Enggak, jadi jatuhnya apa? Jatuhnya rewel, jatuhnya ngadat. Jadi mungkin ada bunda-bunda yang anaknya tantrum tiap mau sekolah, taunya anaknya tantrum, padahal di balik tantrum itu mungkin aku masih ngantuk, tapi bundaku nggak ngerti ya, aku tuh mau bangun siang gitu. Ada keterbatasan kosakata yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti gitu loh. Kita nggak ngerti maunya mereka sulit untuk mengungkapkan pada kita. Itu Bun. Jadi apakah harus didukung? Jelas. Apakah harus dipupuk? Jelas. Tapi dukungan kita. Suatu saat ketika misalnya dia bosan, itu tetap dukungan. Nah, apakah hasilnya nanti dia harus jadi penari? Oh, tidak juga. Tapi paling tidak dia percaya bahwa setiap keinginan positifnya itu akan dapat dukungan dari bunda. Jadi satu yang harus diingat bahwa membesarkan anak itu adalah butuh biaya, butuh tenaga, butuh energi, butuh hati. Jadi jangan berpikir satu Bun yang harus kita ingat, jangan berhitung-hitung tentang biaya. Dede mama udah mahal-mahal nih keluarin kalau bayar buat les nari, tapi Dede narinya nggak bener. Jangan ya Bun, nanti itu terekam di alam bawah sadar anak. Bundaku pelit gitu, bundaku hitung-hitungan gitu. Itu jangan. Kalau sekarang masih kecil mungkin mereka tidak akan terungkap itu. Tapi nanti ketika mereka besar itu akan terungkap semua. Ketika mereka sudah mulai bisa berbicara, ketika mereka sudah lebih pintar dari kita, itu akan keluar. Jadi raih kepercayaan anak. Ketika anak sudah percaya sama kita, ketika sudah punya trust dengan kita, itu apapun akan jauh lebih mudah. Jangan pernah bohongi anak usia dini. Karena pengalaman kita sebagai guru Bun, ketika kita tidak pakai hati, itu anak Ayo Bunda Pari mau nanya, silahkan. Tadi Bunda siapa yang tanya? Bunda Sahara ya? Sahara ya tadi. Bunda terima kasih ya buat pertanyaannya. Ayo selanjutnya. Ada yang mau sharing lagi? Gini Bu, Boleh. Ayo. Mau nanya gimana ya, kan misalnya ini kan anak saya tuh suka main sama temennya, terus mereka tuh berantem. Kadang orang tua temennya itu suka marah gitu ke anak saya. Ih kamu jangan giniin anak saya gitu. Jadi sikap saya gimana ya Bu? Kadang kan kalau ngelihat anak digituin suka ada sakitnya gitu Bu, sedikitnya. Jadi Pasti. harusnya gimana ya Bu?
Kalau emang sih kalau keseringan juga gak enak juga kalau digituin. Ya gitu aja Ibu, makasih. Yuk, silakan Ibu Titi. Dalam Saya ini jawab nanti curhat Bunda teman-teman Fahri dalam. boleh tambahin dikit-dikit ya, boleh tambahin ya. Saya coba jawab. Bunda, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang relate sama kehidupan kita sebagai Nyata bunda-bunda banget. sehari-hari ya, interaksi anak Iya. dengan temannya. Sebetulnya kalau buat kita sih wajar kalau anak ada sedikit konflik, ada ketika bermain kemudian yang rebutan lah, yang khasnya anak-anak ya pasti ada konflik namanya berinteraksi satu sama lain gitu. Yang harus disadari adalah mereka itu kan sama-sama anak kecil. Nah, Iya. kadang ada orang tua yang sadar bahwa mereka itu, udahlah anak kecil, sekalianlah ketika mereka berkonflik justru mereka belajar memecahkan masalah. Kalau temanku begini, kalau temanku pukul aku harus bagaimana? Kalau ketika temanku merebut mainanku, aku harus bagaimana? Itu jadi ajang untuk belajar sebetulnya, Bun. Kalau kita sama-sama sadar ya, selama rebutannya atau berantemnya itu yang tidak membahayakan hanya. Kemudian yang kadang kita yang kadang jadi masalah buat kita itu adalah ketika orang tua anak yang berkonflik dengan anak kita sudah ikut campur. Nah, memang keselnya nggak sedikit sih Bun. Kalau saya pasti Iya. banyak ya. Kalau anak kita digituin kerasa lah. Nah, kemudian bagaimana Bun? Kita tidak pernah bisa mengendalikan orang lain. Ya, kita tidak pernah bisa mengendalikan orang lain, apalagi jangan sampai kita ikutan memarahi anak orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita hanya bisa mengendalikan anak kita. Kita mungkin bilang, Dek, kalau main sama itu hati-hati ya, tangannya dijaga ya, kalau main sama-sama ya. Atau ketika kita sudah melihat potensi konflik, kita aja deh Bu yang buru-buru angkat anak kita mainnya minggir dulu ya Dek, ketika mulai melihat sudah ada bibit-bibit rebutan kah, sudah ada bibit-bibit berantem lah, itu kita yang ya udahlah daripada nanti, karena batas kesabaran kita itu kan kadang-kadang kalau lagi enak hati kita sabarnya tebal ya Bu, ngadepin yang kayak begitu kita cuma paling ngelus dada aja lah, sudahlah mungkin dia lagi capek. Tapi ketika batas kesabaran kita lagi tipis, kita lagi capek, lagi nggak happy, kemudian dengar anak kita digituin, itu kan memancing emosi antar orang tua. Nah, nanti anaknya udah akur, orang tuanya yang sampai kapan nggak tahu, nggak akur-akur. Jadi kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan yang terdekat dengan kita. Oh, anak nih kalau udah kelihatan. Kalau anak usia dini kan cenderung kita ikut di belakangnya ya, diawasin lah. Kita nggak akan lepas, bener-bener dilepaskan, Bun. Pasti Bunda ada Iya. jarak setengah meter atau apa kita tetap ada di Iya, kalau jangkauan matanya gitu. tetap aja ngeliatin. Nah, jadi ketika kita sudah melihat, oh sudah, wah kedengde naga-naganya mau berantem nih. Ambil Bun, kalau saya sih biasanya suka begitu, Dek kita minggir dulu yuk, nanti kita tadi mau apa, tadi mau rebutan, kenapa tadi, gitu Bun, daripada nanti ketika kita nggak enak, pas sudah kejadian, kemudian anak kita kena, jangan begitu ya, kadang-kadang kan ada orang tua yang ngerti ya, ada orang tua yang ngerti, ada orang tua yang sama-sama sadar ya, udahlah biarin ada sama namanya juga anak, gitu ya, ada anak saya istilahnya, anak saya sok itu dah leungena hampang begitu kan. Kalau kadang ada orang tua yang seperti itu, kadang ada orang tua yang merkedeweng gitu selalu menganggap anaknya teh bener. Nah, itu yang kita nggak bisa kendalikan, Bun. Jadi lebih baik cari aman, kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau anak kita sudah memperlihatkan gejala untuk berkonflik, udahlah dituntun aja baik-baik. Kita main di rumah yuk Dek sama Bunda, kita main yang lain yuk Dek. Nanti ketika situasi sudah agak dingin, biasanya kalau anak-anak nggak lama kok Bun, pasti salah satunya nanti nyariin lagi gitu. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kalau ibu-ibu kan biasanya mulutnya ya gini, nanti kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, bapaknya dengar dalam kondisi capek, nah ikutanlah para si bapak ini, itu kan tambah ruwet sebetulnya ya. Jadi nanti akar masalahnya melebar, yang tadinya hanya urusan anak-anak bisa jadi keurusan orang tua. Jadi sebelum itu terjadi, kita yang bisa mengendalikan. Kita yang bisa mengontrol. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang lain mau bicara apa. Kita bisa pakai telinga kita untuk nutup. Untuk tangan kita untuk nutup telinga. Adalah
ibu sok bade nyarios naon, nu penting mah putra abdi bade dicandak we heula gitu, kita ngalah deh Bu, daripada nanti, karena kalau udah ribut juga ujung-ujungnya nggak akan bagus, apalagi sama tetangga ya. Anaknya udah main lagi, emaknya masih diem-dieman. Anaknya udah kemana tahu, emaknya masih gitu kan, juga nggak enak gitu. Pas aku eta pacicing-cicing gara-gara non, eta gara-gara budak napa rebut bola, kan nggak lucu ya Bun ya. Maksudnya silaturahmi orang tua juga harus terjaga, tapi anak juga butuh interaksi. Anak juga ketika berkonflik itu sebetulnya kalau kita sama-sama sadar itu jadi belajar bahwa, ketika temanku merebut mainanku, aku harus bagaimana? Apakah aku harus memukul? Apakah aku harus mempertahankan bola itu karena itu punya aku? Itu anak sedang belajar sebetulnya. Ketika orang tua intervensi dalam cara yang salah, itu justru akan memberi sedikit kerusakan pada proses itu ya, akan sedikit menghambat proses itu. Jadi mungkin ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ibu-ibu ya, kita masukinlah sedikit-sedikit baik atulah ari bocah paseama dan namanya ge anak-anak tong sok sarwana gitu dah. Itu aja selama namanya anak-anak berantem kan nggak akan yang sampai berdarah-darah atau gimana ya Bun. Kalau balita anak usia TK kan ya paling ya Wajar, begitu rebutan lah. Gitu. Ada tambahan teman-teman? Iya, Kita yang Ibu. bisa kita yang mengendalikan diri kita aja Bun. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain kan. Kita tidak berwenang untuk, tidak berhak untuk mengendalikan orang lain, mengatakan pada orang lain, kamu harus gini, kamu nggak boleh gitu sama anak saya gitu, enggak. Tapi kita tidak bisa menutup mulut orang lain, tapi kita punya tangan untuk nutup itu aja. Sudah cukup rupanya. Kadang si anaknya juga suka Gimana Bunda? Gimana, Bun? ya Ibu, Mangga. kadang anaknya juga suka gini. Mama, aku tuh mending ngalah terus, mending capek. Nah, itu. Kalau posisinya Nah, itu sudah aku mau kalau ngomong. posisinya sudah begitu, Bun, kalau posisinya sudah begitu, kamu nggak ngalah deh. Kalau kamu memang itu merasa itu hakmu, ambil. Ya, kita tetap harus ajari anak kita self defense, pertahanan diri, bahwa apa yang jadi hakmu ketika kamu benar ya kamu harus pertahankan itu. Dengan catatan ketika sudah menunjukkan konflik, kalau orang tuanya, kita lihat orang tua, kalau orang tuanya sama pemikirannya dengan kita, nanti pikirnya sama-sama anak, biarin sih Bu, kalau tidak mengarah ke fisik ya. Tapi ketika orang tua anak ini kira-kira nggak bisa diajak kerja sama nih, kita tarik aja, nggak apa-apa ya Dek, nggak apa-apa, kita kasih pengertian aja, mungkin dia lagi capek ya seperti itu, tapi tetap dia harus dikasih pengertian bahwa apa yang jadi hakmu, apa yang jadi itu pertahankan. Itu adalah modal ketika dia bisa mempertahankan dirinya, dia percaya diri bahwa apa yang jadi milikku selama itu benar ya itu akan jadi milikku. Itu yang penting kita ada di belakangnya gitu Bu. Kita nggak melepas dia, tapi kita juga tidak lantas mendorong dia untuk agresif ya, dalam arti mempertahankan kepemilikan itu tidak harus dengan memukul atau apa. Kalau masih bisa dibicarakan baik-baik, coba dia bilang, itu kan punya aku, bisa nggak misalnya direbut, itu bola aku, itu punya aku, sini kembalikan, atau kita main sama-sama. Tapi kalau misalnya anaknya tidak, ya sudah. Kalau orang tuanya tidak berpotensi untuk menimbulkan konflik antar orang tua, biarkan, kita lihat apa yang terjadi. Problem solvingnya bagaimana, nanti ketika sudah dirasa agak bahaya, baru kita boleh masuk. Kalau saya sih seperti itu Bu. Jadi memang ngalah terus itu capek, dan ketika anak kita minta untuk ngalah terus, dia nantinya akan jadi punya potensi untuk, oh kata mama juga harus ngalah. Itu akan tertanam sampai dewasa, dia akan jadi pribadi yang tidak enakan. Cenderung mengiyakan apa semua kata orang lain, cenderung tidak berani bilang tidak. Ini yang nanti bahaya. Kalau masih kecil, masih dalam pengawasan kita, itu mungkin nggak terlalu jadi masalah. Tapi kan anak nanti jadi besar, tambah besar, dia punya lingkungan sendiri, dia bergaul keluar, itu Bu. Ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya yang sesama sudah besar, ada orang-orang yang bertipe dominan, dalam arti kudu dengerin aku nih, kamu harus nurut sama aku. Nah, itu yang jadi bahaya ketika anak kita tidak punya pertahanan diri. Ketika anak kita tidak berani untuk mempertahankan hak miliknya, tidak berani untuk berkata tidak gitu. Jadi pertahanan diri, self defense, kepercayaan diri itu tetap harus diajarin, dan itu bukan instan. Kita tidak akan melihat hasil itu ketika sudah besar, tapi ini adalah proses yang dipupuk.
Jadi jangan mengharapkan orang dewasa yang berani berkata tidak ketika masih kecil, ketika di usia dini cenderung diminta untuk mengalah. Gitu. Ketika di usia dini cenderung harus nurut. Gitu, Bu. Jadi ya ketika tidak berpotensi menimbulkan konflik antar orang tua ya kita lihat problem solvingnya. Nanti biasanya kita bicara, kita tengahi dua anak ini. Apa sih? Kenapa harus rebutan? Kan bisa main sama-sama gitu. Kita bisa masuk ke dua-duanya. Ini jadi ajang belajar juga buat mereka. Gitu. Tapi kalau ibu-ibunya tipikal yang merekedeweng dan selalu menganggap anaknya benar sih, saya rasa lebih baik dihindari, tarik aja anak kitanya. Gitu, karena tidak yang masih iya. banyak ibu-ibu waras lain gitu loh Bu, masih banyak anak-anak lain gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Boleh menambahkan? Boleh, silakan Bu Erna. Gini ya, Bun. Itu sama pengalaman juga Bu Erna juga ya. Jadi karena Bunda Fahri enak sekarang bisa curhat, terus ada Ibu Titi yang luar biasa pengalamannya dan mau berbagi sharing. Dulu Bu Erna nggak bisa curhat kayak gini, bingung mau ngapain, anak korban seperti itu. Jadi Bu Erna korban, anak Bu Erna. Karena itu mengalah terus. Jadi yang disalahin anak sendiri. Karena Bu Ernanya juga termasuk orang yang tidak tegas. Jadi pas anak seperti itu, jadi menghadapi orang tuanya seperti itu, Bu Erna mengalah terus anaknya mengalah terus. Jadi korban. Jadi sekarang mah ya ini juga terima kasih Ibu Titi. Ini juga masukan buat saya. Terus terima kasih Bunda Fahri untuk sharingnya. Jadi Sama-sama. ini ilmu juga buat Bu Erna. Jadi cara menghadapi anak itu jangan sampai anak kita menjadi korban akibat orang tua yang keras kata ya. Pokoknya ya intinya kita harus bisa menerapkan di saat anak kita itu hak anak. Terus anak harus bisa mempertahankan diri dan percaya diri itu ya betul. Harus ditanamkan. Dan kalau misalkan ya tetap berkedeweng, betul kita tarik aja. Kita masih banyak teman yang lain. Ya betul. Sip. Terima kasih Bunda Fahri sharingnya. Terima kasih Ibu Teti. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Bunda Ibu yang lain. Ayo silahkan. Kalau mungkin ditambah tidak akan ada habisnya ya. Karena kalau bicara soal anak itu kan menyenangkan, panjang ya Bu. Tapi Kecuali terpuput mungkin ya. Bagus. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Titip salam sayang kami untuk bunda-bunda yang lainnya juga yang tidak bisa hadir. Dede. Hai Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum. Senang ya. Hai ganteng. Bunda, banyak ya, terima kasih banyak atas waktunya ya, mau disempatkan untuk kami sebagai tugas juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, Bunda ya. Iya. Jazakallah Sama-sama ya, Bunda. Semoga terbalaskan dengan yang lain. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Boleh Bunda untuk klip. Terima kasih banyak Bunda. Klip Bunda, makasih ya Bunda Fahri. Semangat. Ya, sehat Bunda Fahri. Bye Fahri. Fahri kita kasih lope lah. Ayo kita bareng-bareng kasih rope buat Fahri. 1, 2, 3. Rope. Boleh nih Bunda, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.